Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan malif hadzal kitab wa mu'assasalihim wasalla al-hidayah. Syulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab At-Targhib wa Tarhib halaman 17. Tujuh baris dari atas. Baris ke-7 dari atas. Wa fi haditsin tawilin. Wa fi hadisin tawilin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya benar, 7. Dah 7 baris dari atas. Oh, dari bawah juga sama 7. Pas tengah-tengah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin tawilin. Wa fi hadisin, dan diterangkan dalam hadis tawilin yang panjang. Anna Jibrila, sama, dari atas itu 7, dari bawah ya 7. Anna Jibrila, sesungguhnya malaikat Jibril, nazala, turun, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata. Berarti ini nasihat atau wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiat atau nasihatnya? Ya Muhammad, Muhammad, yang dinasehati Rasulullah. Tapi pada dasarnya ini nasihat untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu, Allah tidak menerima. La yataqabbalullah, Allah tidak menerima. Min tarikis salati, dari orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat. Apa yang tidak Allah terima dari orang yang meninggalkan sholat itu? Saumahu, puasanya. Waduh, padahal puasa itu abot bu ya. Apalagi kalau mendung segini sih enak, adem. Kalau pas panas, kebetulan ada kegiatan di luaran, ya Allah, haus. Kalau sore yang dihitungin kapan adzan maghrib. Kalau bulan puasa, kalau hari-hari puasa itu maghrib adzan yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi begitu puasanya selesai, nggak ada adzan yang ditunggu. Capeknya, ausnya, laparnya, sampai badan lemes kayak begitu,
Tapi kalau dia nggak sholat, puasanya tidak diterima. Ya, pokoknya puasanya di situ nggak ada keterangan mau Ramadan mau nggak Ramadan. Wes pokoknya puasanya nganggur. Wala shadaqatahu, dan juga tidak diterima sedekahnya. Walaupun dia sehari sedekah 6 juta. Banyak amat ya 6 juta ya. Yo, duitnya banyak. Wala hajjahu, dan juga hajinya. Haji mah tiap tahun berangkat, wong dia punya travel sendiri kan. Tapi begitu nyampe rumah sholatnya enggak, karena bilang katanya nanti kemarin di Mekah kan 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Jadi nyampe rumah enggak perlu. Wah, wes bahaya itu jalan tafsiran sesat ya. Mentang-mentang lemburan banyak apa enggak langsung enggak masuk kerja, ya dipecat. Nah iya. Wala amalahu, dan juga amalannya. Berarti amalan-amalan lain selain yang disebutkan itu. Kalau yang disebutkan kan cuma sholat, cuma puasa, sedekah, haji, dan amalnya. Wala zakatahu, dan juga tidak diterima zakatnya. Memang masyarakat kita itu unik. Ada orang yang zakat fitrahnya itu rajin. Dulu waktu masih saya tinggal di situ, itu nama itu selalu tertulis di paling atas. Data orang yang menyerahkan zakat itu kan dicatat di buku yang gede gitu. Setiap tahun itu pokoknya nama itu selalu paling atas. Tapi cerita keluarganya, cucunya yang cerita, karena cucunya dulunya ngajinya ke saya, yaitu kalau diajak sholat belum mau. Padahal zakatnya rajin, sedekahnya ya rajin. Anak-anak yang pada tadarus bulan Ramadan itu sering dianterin makanan sama dia. Tapi sayang 1000 kali sayang, sholatnya belum mau. Ya siapa tahu besok. Iya kalau. Iya di mata manusia bagus, dermawannya bagus, hubungan kemasyarakatan kanan kiri yo bagus, tapi sayang 1000 kali sayang belum mau sholat. Dia didoain ayo. Kadang kita juga punya teman, punya keluarga, diajak kemana-mana orangnya enakan, orangnya baik, nggak pelit, orangnya yo murah senyum, orangnya ya wis gampangan enakan lah. Tapi sayang kalau diajak sholat itu loh, wis abot. Memang sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Bahwa sholat itu nyatanya ya berat kecuali bagi orang-orang yang serius. Kadang ada orang yang bisa manggul 50 kilo bahkan 100 kilo kali ya. Tapi kalau diajak sholat bilangnya belum kuat. Ya nggak kuat ya apanya ya. Ya Allah. Nah, ya kalau belum bisa yang tinggal begini-begini aja masa nggak bisa. Wa tarikus sholati, dan orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, itu terlaknat, dilaknat. Fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, waz Zaburi, dan kitab Zabur, wal Furqani, dan Al-Qur'an. Loh, kalau Taurat, Injil, Zabur berarti dulu udah ada sholat sudah ada, dari awal sudah ada, cuman teknik tata cara pelaksanaannya beda. Kalau kita umat Islam sholatnya muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sholat umat terdahulu yuswallahu a'lam, wong kita hanya wajib mengimani
tapi caranya ya nggak tahu. Puasa juga sama, makanya ayatnya kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian. Berarti sebelum umat Nabi Muhammad ini juga udah pada perintah puasa, udah ada perintah sholat, cuma caranya yang berbeda. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat di 4 kitab suci yang wajib kita imani. Bahasanya tentang ancaman dari berapa hari pertemuan yang lalu ya. Ancaman tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, yang zilu alaihi, turun kepadanya, kepada orang yang meninggalkan sholat, kulla yaumin, di setiap hari, walailatin, dan malam, alfu laknatin, 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 kemurkaan Allah. Lah wis ngeri-ngeri bagi yang meninggalkan sholat. Wa annal malaikata, dan sesungguhnya malaikat, yal'anunahu, melaknat orang yang tidak sholat, min fauqi sab'i samawatin, dari atas 7 lapis langit. Yang melaknat semua makhluk Allah termasuk malaikat, dan dilaknat dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya Muhammad, ini kan nasihat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, malahu nasibun, ma, tidak lahu, bagi orang yang meninggalkan sholat, nasibun, jatah atau bagian, min hudzudzika, dari bagian-bagianmu, wala fi syafa'atika, dan tidak memperoleh syafaatmu, wala, dan tidak huwa min ummatika, ia termasuk umatmu. Wah, ini yang ngeri. Ancamannya, orang yang tidak sholat itu tidak akan memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah saya memeli anak-anak yang pada main hadroh, pulang main hadroh acara maulid. Pulangnya agak malam, memang jam 1 atau jam berapa. Begitu subuh dibangunin, gak ada yang bangun. Begitu saya pergi, pas pulang sekitar jam 7-an masih pada tidur. Waduh, selawatannya rajin tapi sholatnya enggak. Wah, bahaya ya. Itu ibarat orang mau nguber belalang, tapi burung yang sudah di tangan hilang. Padahal burung ini kan harganya lebih mahal, bisa jutaan harganya. Hanya gara-gara dia nguber belalang, burungnya hilang. Nguber pahala yang, mohon maaf, bukan mengecilkan loh ya, pahala yang lebih kecil tapi pahala yang lebih besar hilang. Nguber baca maulid, baca sholawat, kemudian sholat subuhnya lewat. Ini kan bahaya. Dan ternyata cerita para orang-orang yang, teman-teman yang pada main grup-grup hadro, grup-grup apa itu, gambus, marawis, wah itu ceritanya, walah udah biasa, anak-anak pada main gitu rajin, tapi kalau diajak sholat buat ini kan bahaya ya. Padahal orang baca sholawat harapannya nanti memperoleh syafaat. Lah kalau udah diancam kayak begini, mau sholawatan berapa kali, kalau nggak sholat yo bahaya. Lah logikanya syafaat itu kan artinya pertolongan. Pertolongan itu analoginya begini loh. Umpama kita punya anak mau bangun rumah, tanahnya sudah ada, kemudian materialnya sudah ada,
cuma ongkos tukangnya kurang. Kemudian anak itu datang ke kita, Mak, saya udah pengen bangun rumah, tanahnya udah ada, material sudah ada, cuman ongkos tukangnya kurang, tambahin dong, Mak. Lah itu namanya syafaat. Kita sholat sudah, walaupun sholatnya kayak apa kan, yang penting sholat aja. Yang penting ya Allahu Akbar, kalau zuhur ya genep 4, kalau asar ya genep 4, maghrib ya 3, walaupun ketika Allahu Akbar wis langsung pikirannya itu traveling itu apa? Jalan-jalan. Yo bisa ke pasar Koja, bisa ke Islamik, bisa ke pasar ini, pasar sini loh. Pasar Lontar. Pikiran itu kadang ya bisa pulang kampung kalau memang ada rencana mau pulang kampung. Pikirannya udah nyampe kampung, badannya masih di sini. Yang penting kan yo sholat. Puasa ya udah puasa, sedekah ya sudah sedekah, walaupun kadang campur gendeng. Aturan ini mah tadi mah buat beli seblak malah ada yang narik sumbangan. Yo, yang penting pokoknya perintah udah kita jalani, lah kurangnya itu nanti minta syafaat. Lah sholat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, lah kok minta syafaat. Itu ibarat ada anak kita mau bangun rumah, Mak saya pengen bangun rumah. Kemudian kita tanya, tanahnya udah ada? Ya belum. Material? Ya belum. Ongkos tukang? Apalagi? Itu namanya bukan pertolongan. Yang namanya pertolongan itu ya tadi, material udah ada, tanah udah ada, cuman ongkos tukang belum ada. Lah orang tua bantu, itu namanya syafaat. Lah kita disuruh sholat ya sudah, ma waktu, pokoknya ya lempeng ma waktu lah pokoknya. Walaupun kayak apa kan yang penting lempeng. Puasa ya Ramadan puasa, zakat ya zakat. Tapi dari ibadah yang kita lakukan itu tentu banyak kurangnya. Lah kekurangannya itu nanti minta pertolongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan syafaat. Lah kalau ini udah jelas-jelas diancam, orang yang meninggalkan sholat itu wala fi syafa'atika, tidak dalam syafaatmu, alias tidak memperoleh syafaat. Wala huwa min ummatika, wah ini bahaya lagi. Dan tidak dia itu min ummatika, termasuk umatmu. Jadi kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat belum tobat sampai akhir hayat, kemudian dia mati ditanya marrabbuka, dia jawab Allah. Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Enak aja, bukan? Saya bukan nabinya, enggak diakui sebagai umatnya. Wala min ummatika, dan tidak termasuk dari umatmu, enggak diakui sebagai umat Rasulullah. Kan sakit hati. Umpama loh kita lagi ikut ngantri rombongan kemana gitu, begitu kita ditanya, loh ibu rombongannya siapa? Ibu rombongannya Ustadzah Hindun umpama. Nah kemudian Ustadzah Hindunnya, bukan, saya nggak kenal orang-orang ini. Kan sakit hati kita ya. Ngaku rombongannya ustadzah, cuman ustadzahnya enggak ngakuin. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad enggak diakuin. Duh, gara-gara yo diperintah sholat enggak mau sholat. Bahayanya kan di situ. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, la yu'adu fi maradihi, kalau sakit boleh gak ditengokin. Tapi ya kasihan aja kalau itu teman dekat ya. Tapi seandainya gak nengokin gak apa-apa, gak dosa. Tapi ya jangan langsung kita mau nengokin orang langsung dia sholat gak? Enggak, gak usah. Ya jangan. Sebagai rasa kemanusiaan. Nah, ayat hadis ini hanya untuk memperingatkan supaya orang-orang yang gak sholat itu pada mau sholat. Wala yatsba'u fi janazatihi, tidak nganter jenazahnya. Wala yusallamu alaihi, dan tidak diucapkan salam kepadanya.
wala yu'akalu dan tidak diberi makan, wala yusyarabu dan tidak diberi minum. Kalau memang umpama dia peminta-minta, enggak ngasih makan, enggak ngasih minum ke dia, kalau alasannya itu ya boleh-boleh saja. Cuman kalau alasan kemanusiaan ya lain lagi. Wong yang non muslim aja ditolongin. Ini hanya untuk nakut-nakuti supaya yang Islam itu loh. Lah kalau yang enggak Islam mah bukan urusan. Ya supaya yang Islam tuh bukan hanya KTP-nya. Biar Islam ya bener Islamnya. Lah di antara bener Islamnya itu yaitu melaksanakan sholat. Wala yujalasu dan tidak diajak duduk bareng. Wala dinalahu dan agamanya tidak sempurna. Dalam hadis yang begitu terkenal kan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha waqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu tiang agama. Dia yang menegakkan sholat berarti dia yang menegakkan agama. Dia yang meninggalkan sholat berarti dia yang menghancurkan agama. Jadi Islam ini rusak bukan dari orang lain, tapi dari umat Islam sendiri yang gak mau sholat. Maka doa yang dimohonkan atau yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim diantaranya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Berarti kan zaman Nabi Ibrahim udah ada sholat. Wong doanya Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku ini muqimas sholah, orang-orang yang menegakkan, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati dan juga dari semua keluargaku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim yang diabadikan dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, semoga Engkau jadikan hamba ini, aku ini sebagai orang yang menegakkan sholat, tapi juga bukan enggak aku sendiri, tapi wa min dzurriyyati, dan juga dari keluargaku. Cuman memang kadang anak-anak kalau di usia-usia belasan, usia 15 sampai 20, kalau udah 25 ke atas biasanya udah sadar. Itu memang butuh ekstra sabar. Lah kadang ya subuh dibangunin, lampu nyalain, AC matiin, yo melek yo duduk. Begitu kita ke kamar mandi, kita ke musola, begitu pulang yo AC nyala lagi, lampu mati lagi. Ya Allah. Ya wis kita orang tua ya sabar, ya wong itu titipan amanah. Kewajiban kita ya wis terus ngingetin. Jangan langsung bodoh amat lah. Udah di sekolahin, udah di pesantrenin, mau sholat mau enggak ya jangan. Ya kecuali nanti kalau dia udah berumah tangga, itu pun kewajiban untuk ngingetin masih masalah dipakai apa enggak itu wis urusan masing-masing. Tapi masalah ngingetin itu kewajiban. Lah orang-orang tua dulu itu kalau anaknya mau merantau, ya kayak saya dulu asal mau berangkat padahal udah mundar-mandir Jakarta. Wis no Jakarta kerja apa ya terserah, yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kerjamu seberapa sih gajinya kok sampai berani ninggalin sholat 5 waktu? Itu nasihat orang tua. Nah kita ya begitu, jangan sampai jenuh, jangan sampai bosen untuk ngajak anak, cucu, keluarga kita untuk sholat. Wala amanatalahu, dan tidak boleh diberi amanah, kepercayaan orang yang tidak sholat itu. Wala hadzalahu fi rahmatillah, dan tidak memperoleh jatah atau bagian dalam rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqin, dan dia orang yang meninggalkan sholat itu kumpul bersama dengan orang-orang munafik.
Na'udzubillah. Fit darkil asfali minan nar, diletakkan di aspal. Aspal itu udah menjadi bahasa Indonesia ya. Aspal itu, aspal. Aspal itu kan selalu di bawah, diinjek-injek, di apa-apain itu. Aspal itu artinya lapisan paling bawah. Makanya mana ada aspal taruh di atas ya? Di bawah. Lah mereka orang-orang munafik itu fit darkil asfali minan nar, berada di relung yang paling dasar di neraka, atau bahasa ininya keraknya neraka. Lah orang-orang yang sampai mati belum taubat dari meninggalkan sholat, maka terancam nanti dikumpulkan dengan orang-orang munafik. Na'udzubillah. Ngeri ya, bagi yang sampai meninggalnya belum taubat. Ya harapan kita seandainya kita punya keluarga yang sampai sekarang kok misalnya masih belum mau sholat, ya terus gak putus asa kita doain, kita sambil kita ajak. Ya siapa tahu bulan depan, tahun depan, mungkin ibu pernah saya ceritain sama kasus cerita tukang mie ayam. Tukang mie ayam itu dulu diajak sholat susahnya nggak keturunan. Saya dulu punya langganan makan mie ayam. Saya kerja itu dulu kan gangannya kan ada masjid. Lah dia nongkrongnya itu di depan masjid, tapi nggak pernah sholat. Ya mangkalnya di depan masjid begini nih. Ya, tempat kerja saya itu agak sono. Nah, makannya kan di teras masjid. Lah asal ada azan dia tetap aja nongkrong di gerobaknya, nggak pernah sholat. Sampai anduknya, ya kan kalungan anduk kecil gitu, saya taruh di mimbar gitu. Loh ya rela nggak diambil. Kayaknya masuk masjid. Ya, saya tanya ketika terjadi obrolan, Mas, saya lihat kok nggak pernah sholat, ngapain sholat? Kata dia, oh nanti kalau udah mati ya selesai. Mati itu enak, kata dia. Loh kok enak Mas? Loh nyatanya begitu udah ada yang begitu pada mati nggak ada yang balik, berarti kan enak. Ya, kalau nggak enak pasti balik lah pulang. Oh orangnya ini melawan orang begini mah repot. Akhirnya setelah setahun 2 tahun lama lah prosesnya. Loh ini tukang mie ayam nggak jualan, sehari 2 hari 3 hari nggak jualan. Akhirnya digantiin sama temennya. Nah temennya ini rajin sholat. Saya tanya, Mas itu tukang mie yang biasa begini kok nggak ini? Wah ini Pak habis kecelakaan. Gerobaknya didorong mobil box di seberangan Jaya itu. Kan kalau habis mangkal di masjid, sorenya pindah ke Kali Baru yang kayu-kayu. Nah, begitu dekat kabar begitu, saya tengokin ke kumpulannya di dekat SD 09 itu loh, Bon Baru. Itu kan ada posko mie ayam buat. Begitu saya masuk, melihat dia celentang, kakinya dibalur, badannya dibalur, langsung saya giniin, sebentar lagi mati. Itu saya udah umur 40-an tahun saat itu nengokin dia. Nengokin orang sakit, doain, nyumpahin mati ya baru itu. Jangan ditiru loh. Ntar nengokin orang, wah begini mah mau mati. Jangan. Ini gara-gara saya pengen balikin omongannya yang dulu. Bentar lagi mati nih Mas. Jangan gitu. Saya belum mau mati. Katanya mati enak. Lah kok takut? Wah enggak, saya mau tobat dulu. Alhamdulillah akhirnya sholat mau. Walaupun saya tanya kadang, Mas udah penuh 5 waktu? Kadang. Ya wah bagus lah daripada belas. Subuh kadang kesiangan saya pulang dagang kadang jam 11, jam 12. Udah tidur capek bangun-bangun jam 8. Apa boleh sholat subuh jam 8? Boleh kata saya. Ntar diledekin sama orang, biarin. Yang penting pokoknya sholat. Bener nih boleh? Boleh. Lah ngajak orang begitu itu kan ya prosesnya bertahun-tahun. Wah, ya butuh sabar, butuh nyari cara ya sampai disumpahin bentar lagi mati. Ini masih ada satu lagi sih. Saya itu sebulan sekali ngajar di satu masjid yang cukup besar. Sampai masjidnya itu security-nya ada berapa orang. Lah ada salah satu security itu yang nggak mau sholat. Padahal dia kerja di situ udah puluhan tahun. Belum mau sholat, padahal dia security masjid. Sampai terjadi obrolan begini, Bang, belum sholat udah jam 2. Wah saya belum sholat Pak Ustaz. Maksudnya? Ya memang saya nggak sholat. Lah kok begitu?
Begini Pak Ustaz, wong dia security di masjid kan tiap hari dengar ceramah, wong masjid itu tiap hari ada pengajian. Kalau di sini kan seminggu sekali pengajian. Islam. Kemudian dia bilang begini, Pak Ustaz pernah dengar kan cerita Ashabul Kahfi? Nah, Ashabul Kahfi itu seekor anjing yang jagain 7 orang pemuda, yang dibela-belain sampai anjing itu kakinya terluka karena dilemparin orang. Nah itu dalam riwayat anjing itu masuk surga gara-gara jagain 7 orang itu. Lah saya ini tiap hari jagain berapa ribu orang sholat di sini. Sendalnya saya jagain, motornya, mobilnya saya jagain. Mosok kalau mereka nggak masuk surga saya nggak diajak. Ini belum ketemu saya nih untuk balikin omongannya, belum ketemu. Ya sampai sekarang masih belum mau sholat. Padahal ya umurnya udah 50-an lebih. Dia jauh di atas saya umurnya. Lah kayak begini ini kan di masyarakat kita banyak. Yo Islam dia. Kalau Ramadan ya puasa, kalau menjelang Idul Fitri yo bayar zakat fitrah, tapi sayang belum mau sholat. Lah ini kan tugas kita nyari cara. Mereka kalau diceramahi gak mempan, apalagi yang kerjanya di masjid tiap hari denger ceramah, mungkin lebih pinteran dia daripada kita. Kadang mungkin kita punya teman, punya keluarga, punya saudara yang kalau diajak itu ngeyelnya gak ketulungan. Ya wis disabari, suatu saat nanti ada cara. Ya kayak tukang mie, nunggunya bertahun-tahun, akhirnya ketemu cara disumpahin mati baru mau sholat. Selanjutnya insyaallah wallahu a'lam bishawab.